Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Riza di Riza Speak Up. Di Riza Speak Up kali ini, dimana gue akan beropini sesuai memang sudut pandang dan pendapat gue pribadi. Jadi tidak membenarkan juga bahwa apa yang gue ucap ini adalah bener-bener ya mungkin bisa berbeda pendapat juga dengan kalian gitu. Gue cuma pengen sharing aja karena di Riza Speak Up sendiri itu yang belum tahu atau yang baru datang ke channel gue. Di Riza Speak Up ini gue cuman pengen memberikan sudut pandang ataupun opini gue pribadi berdasarkan memang pengalaman gue pribadi gitu yang pernah gue alamin. Nah di Riza Speak Up kali ini gue akan membahas tentang gimana caranya gue bisa survive di perkuliahan yang memang notabene adalah bukan keinginan gue pribadi gitu loh. Jadi gue kebetulan kuliah di kampus kedinasan yang dimana itu kedinasan penerbangan, yaitu di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, kalau pas zaman gue dulu 2010. Dan sekarang sudah berganti nama menjadi PPI Curug, yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, di mana pergantian itu juga udah gue jelasin di video sebelumnya, dan kalian bisa cek di situ kenapa namanya bisa diganti jadi PPI Curug atau Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, di Riza Speak Up kali ini, seperti yang udah gue bilang tadi, gue pengen bahas gimana caranya gue bisa survive gitu loh, kuliah di kampus kedinasan ini yang notabene bukan keinginan gue pribadi gitu loh. Kenapa gue bisa sampai masuk di kuliah ini gitu loh, di kampus dan jurusan ini gitu loh. Padahal notabene gue memang bukan pengen kuliah di sini gitu sebenarnya, tapi ada beberapa faktor yang memang sudah gue jelaskan juga di video gue sebelumnya, bisa dicari. Dan ya semua karena memang faktor gue ingin membahagiakan orang tua gue aja sih, terutama nyokap gue dulu pada saat itu, karena memang gue cuman diurus sama nyokap gue kebetulan karena bokap udah nggak ada dari SMP kelas 2. Nah jadi gimana caranya gue bisa survive gitu loh, nggak usah banyak bacot bang, kasih tahu aja langsung gitu kan, gimana caranya kok lu bisa survive gitu loh, gimana caranya. Ya kalau gue pribadi sih balik lagi, karena prioritas gue tadi adalah gue ingin membahagiakan nyokap gue pada saat itu, ya gue harus mendahulukan prioritas gue gitu loh ketimbang keinginan gue. Padahal pada saat itu memang gue keinginannya adalah gue kuliah di ITB pada saat itu, dan memang sudah masuk juga diterima di ITB lewat jalur PMDK pada saat itu. Karena kan kebetulan gue dari SMK ya, gue dulu STM lah, jurusan elektro, dan memang gue pengennya masuk ke ITB pada saat itu, dan sudah masuk juga gitu loh. Dan pada akhirnya kenapa gue bisa sampai masuk situ ya udah dijelasin juga di video sebelumnya gitu. Balik lagi ke benang merahnya tadi, kenapa gue bisa survive ya karena satu, prioritas gue adalah nyokap gue, terus adik-adik gue. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau buat gue pribadi ya. Dan selebihnya memang gue di kampus tuh memang gue pengen buktiin aja kalau gue bisa juga gitu loh. Kan banyak yang kita tahu memang di sekarang ini banyak banget yang anak-anak muda yang kuliahnya tuh memang bukan kepengenan mereka sendiri gitu loh, terutama dari faktor karena memang disuruh orang tua dan lain-lain gitu, terutama memang disuruh orang tua kan, kebanyakan gitu loh, tidak semuanya, tapi menurut yang gua tahu berdasarkan cerita teman-teman gue pribadi juga, ya banyak memang yang seperti itu. Mereka kuliah tapi jurusannya bukan yang mereka mau, mereka kuliah tapi bukan kampus yang mereka mau gitu. Kenapa mereka pada akhirnya jadinya ya ogah-ogahan ya kan. Sejujurnya gue pun pada saat gue di kampus ya gue nggak munafik, gue pun ada titik dimana gue jenuh, ada titik dimana gue malas-malasan juga kuliahnya gitu loh, karena memang bukan kepengen gue kan gitu. Tapi
satu sisi memang prioritas gue pada saat itu, sampai pada akhirnya kenapa gue bisa masuk dan gue pada akhirnya bisa kuliah di penerbangan ini juga karena memang prioritas gue adalah nyokap gue, lagi-lagi nyokap dan adik-adik gue semuanya. Kenapa gue bisa survive juga ya? Ya karena memang gue harus menyampingkan dulu keinginan-keinginan gue pada saat itu. Jadi gue pernah dengar kata-kata yang seperti ini gitu. Kita harus mendahulukan prioritas kita ketimbang keinginan kita gitu loh. Nah, pada saat itu adalah prioritas gue memang nyokap dan adik-adik gue. Jadi memang ya gue sampai gini, caranya gue sampai ngeprint foto foto nyokap. Gue sampai ngeprint foto adik-adik gue pas itu, terus gue taruh di ID card di kampus waktu itu, kartu mahasiswa lah ya kalau dikenalnya gitu. Jadi gue print, terus gue selipin di kartu mahasiswa itu, di buku yang ada kartu mahasiswanya juga, buku saku pada saat itu namanya kalau di PPI Curug. Jadi gue simpen situ foto nyokap dan foto adik gue. Jadi ketika gue malas, ketika gue sudah mulai timbul rasa jenuh ataupun rasa malas-malesan, gue buka foto tersebut, gue buka foto nyokap, gue buka dan gue liatin foto nyokap dan adik-adik gue. Di situ mulai terpacu lagi tuh, karena memang prioritas gue adalah mereka. Jadi ketika gue melihat foto mereka ya, semangat gue kayak kepancing lagi gitu loh. Ayo lo Rija, ayolah, lo harus bangkit, lo harus tunjukin bahwa lo bisa gitu. Dan pada akhirnya pada saat itu gue membuktikan ya, walaupun gue tidak mendapatkan nilai yang bagus juga di kampus, tapi setidaknya gue ada di posisi memang 10 besar lah, paling banter gue dapat di 10 besar pada saat itu, karena gue pengen buktiin walaupun gue tidak pengen masuk sini pada awalnya, tapi gue bisa buktiin bahwa gue bisa juga kok berprestasi di kampus yang memang gue bukan pengen juga gitu loh. Dan di luar akademik gue memposisikan agar gue bisa masuk di kayak organisasinya lah. Kalau di universitas biasa mungkin dikenalnya namanya BEM lah ya. Tapi kalau di kampus gue di penerbangan di PPI Curug itu ada namanya anggota resimen dan demustar. Nah pada saat itu gue pengen banget masuk ke organisasi yang namanya resimen Korps Taruna. Dan terlebihnya khususnya gue pengen jadi tiptar pada situ, karena gue ngelihat senior gue pakai baret biru kayak gini, pakai tali kur putih biru gini, terus pakai gesper putih, itu kayaknya keren aja gitu, beda sendiri. Ini gue ngelihat senior gue dulu, nih orang kok beda sendiri ya atributnya, pakai baret biru, pakai tali kur, pakai gesper putih, keren aja gitu. Awalnya gue ke situ ngelihatnya, tapi ya gue gelutin, gue pengen masuk. Jadi gue bener-bener dekat sama senior sana sini, terus gue tanya-tanya tiptar tuh apa, resimen tuh apa gitu-gitu. Jadi gue ngulik bener-bener resimen Korps Taruna tuh seperti apa. Pada saat pemilihan, ada pemilihan kepengurusan resimen Korps Taruna yang baru, karena regenerasi pasti tiap tahunnya. Dan pada saat itu angkatan gue di jurusan gue, terutama di teknik pesawat udara, di kelas gue khususnya, yang kepilih sebagai tiptarnya itu gue, alhamdulillahnya. Karena gue pengen jadi tiptar dan gue terpilih, ya gue senang banget kan. Pada akhirnya gue dapat itu, karena salah satu untuk gue buktiin ke nyokap juga kan, gue bisa berprestasi di akademik juga, terus di organisasi juga gue berusaha untuk lebih baik gitu. Pada akhirnya gue jadi tiptar di jurusan gue. Dan buat yang pengen tahu tiptar itu apa ya, tertib taruna gitu. Dan job desk-nya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas ketertiban tarunanya, baik satu angkatan kita ataupun junior kita gitu, adik tingkat kita. Jadi satu angkatan kita juga yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada satu angkatan kita yang memang tidak baik, bukan tidak baik ya, kurang baik, tidak prosedur dalam menjalankan peraturan-peraturan kedisiplinan yang sudah dibuat, ya sekali lagi job desk-nya adalah kita yang bertanggung jawab atas berjalannya proses
peraturan kedisiplinan yang sudah dibuat oleh PPI Curug itu sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas satu angkatan kita dan juga junior kita gitu. Lumayan berat karena kalau buat ngatur junior atau ngurusin junior masih terbilang mudah lah. Yang sulitnya adalah ketika kita ngatur satu angkatan kita sendiri, itu paling sulit. Ngatur temen sendiri satu angkatanku sulit banget. Kita ngomongin A tuh, ya teman-teman kita akan bodo amat juga gitu. Kurang lebih seperti itulah di organisasinya. Buat lebih dalamnya nanti gue akan bahas organisasinya sendiri, dan karena di sini gue bahasnya adalah gimana gue bisa survive di kampus yang memang bukan pilihan gue, yaitu pilihan orang tua gue, terutama nyokap. Ya seperti itu salah satunya. Gue di akademik gue bisa berprestasi, gue buktiin bahwa gue bisa berhasil. Yang kedua adalah gue masuk organisasi karena gue pengen ngilangin pikiran-pikiran gue yang agak mengganggu bahwa ini bukan kampus gue nih, enggak. Gue pengen ngilangin pikiran itu dengan mencari kesibukan yang ada di dalam asrama atau dalam barak pada saat itu. Akhirnya gue ikut organisasi dan lain-lain gitulah. Jadi menyibukkan diri aja biar lupa. Dan kalau memang mulai timbul rasa malas atau jenuh kayak tadi yang udah gue bilang, ya gue sampai ngeprint foto nyokap dan adik-adik gue taruh di buku saku, di ID card juga. Ketika gue mulai malas, gue lihat foto nyokap dan adik-adik, ya terpacu lagi, terpantik lagi gitu. Itu sebagai pemantik bahwa gue harus semangat lagi gitu loh. Ada orang-orang di belakang lu yang harus lu bahagiain gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Lu harus tahu prioritas lu itu siapa dan apa. Jadi ketika lu sudah tahu prioritas lu itu apa dan siapa yang harus lu prioritaskan, ya lu bakal bisa nyelesain itu semua sih. Dan balik lagi, ini adalah opini dan sudut pandang gue pribadi gitu loh, menurut berdasarkan pengalaman gue pribadi yang sudah gue alami. Jadi mungkin di kalian akan sedikit berbeda juga. Kalian akan seperti apa. Setidaknya itu pengalaman gue pribadi dan semoga bisa diambil sih ya. Yang positifnya bisa lu semua ambil, bisa lu cerna dengan baik. Yang negatifnya mungkin lu bisa buang gitu dan gak usah dipikirin juga. Intinya adalah lu harus tahu bagaimana caranya lu memposisikan diri lu, dan lu harus tahu lu memprioritaskan siapa dan apa yang menjadi prioritas lu di hidup lu pada saat itu gitu loh. Karena gue nggak bisa lepas dari nyokap, dan prioritas gue adalah beliau, ya nyokap gue dan adik-adik gue. Jadi ya itu adalah kunci satu-satunya supaya gue jadi semangat. Dan pada akhirnya gue bisa selesai dan lulus dari kampus itu kok. Gue bisa kerja juga sekarang alhamdulillahnya, dan menurut gue nggak ada yang nggak mungkin bisa kita lakuin kalau misalnya kita memang benar-benar niat sih. Ya lu sendiri harus punya dasar landasannya. Lu harus jadi apa, dan lu harus bisa, kayak yang tadi gue bilang, lagi-lagi gue bakal tekanin, kalau gue pribadi adalah gue akan mendahulukan prioritas gue ketimbang keinginan gue dulu gitu. Jadi keinginan gue akan gue kesampingkan dulu nih. Jadi gue mendahulukan prioritas yang harus gue lakukan, dan gue akan menyampingkan keinginan gue gitu loh. Jadi karena prioritas gue adalah nyokap dan adik-adik gue, kebahagiaan mereka adalah di atas kebahagiaan gue pribadi. Walaupun banyak yang ngomong pasti, kenapa lu gak bahagiain diri lu sendiri? Men, gue bisa bahagia kalau mereka juga bahagia. Jadi nggak mungkin lah, bullshit kalau lu nggak pengen orang tua lu bahagia dan adik-adik lu bahagia. Jadi lagi-lagi nih buat gue pribadi, pendapat kalian seperti apa ya terserah kalian. Jadi kalau misalnya ada pengalaman yang sama, mungkin bisa kalian ceritain juga di kolom komentar. Kalaupun ada yang memang berbeda pendapatnya dan pengalamannya dari gua, ya kalian sharing juga di kolom komentar. Kita sharing sama-sama, karena gue yakin bahwa ketika kita mempunyai banyak perbedaan pendapat dan banyak perbedaan sudut pandang, gue yakin bahwa dari semua itu kita akan belajar jadi satu. Gimana caranya, solusinya seperti apa. Jadi kita sharing sama-sama, dan
gue rasa kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru dan menjadi lebih baik lagi nggak sih? Itu kalau buat gue ya, sekali lagi, ini video ini dibuat itu memang berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi eh, bebas kalian mau mau sependapat ataupun enggak, gue nggak akan masalah sama sekali karena gue sangat menghargai perbedaan pendapat. Jadi silakan kalian sharing juga di kolom komentar apa yang kalian rasain, apa yang kalian alamin selama ini. Dan dari video ini kalian bisa ambil yang positif-positifnya aja. Kalaupun ada yang negatifnya ya kalian gak usah pikirin dan gak usah diambil lah, buang aja. Sekian dari Riza Speak Up kali ini, dimana tentang gue bisa survive di perkuliahan yang memang notabene bukan pilihan gue, yaitu pilihan orang tua. Ambil positifnya, negatifnya dibuang aja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.